Umumnya tenaga kerja dari Cina tersebut berasal dari suku Hakka dan hampir semua didatangkan dari Nexian. Latar belakang suku Hakka di daratan Cina yang selalu berpindah mengakibatkan suku ini dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam sistem pemukiman beradaptasi dengan budaya setempat. Hal tersebut dapat terlihat pada bentuk rumah tinggal mereka yang seperti rumah tinggal kelompok etnis Melayu. Sebagai buruh penambang timah, etnis Cina cukup lama dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda di Pulau Bangka ini, dan sampai memasuki akhir abad 19 dengan berbaurnya etnis Cina dengan masyarakat setempat, masyarakat Melayu, mereka juga sudah cukup merambah kepada berbagai sektor mata pencarian. Selain pertanian, mereka juga ikut sebagai pengusaha setempat. Dan selain itu yang cukup dominan adalah menjadi nelayan, jadi memanfaatkan sumber daya laut bersama juga dengan masyarakat asli di Pulau Bangka ini. Kelompok etnis Cina dalam sejarah pertambangan timah di Pulau Bangka merupakan kelompok yang dominan. Mereka mempunyai teknologi penambangan timah. Untuk mengetahui apakah suatu tempat memiliki deposit timah, para pekerja Cina menggunakan teknik bor dengan alat yang dinamakan ciam. Alat ini dapat mengetahui kandungan timah di dalam tanah hingga kedalaman 3-4 meter. Pada awalnya teknologi yang ada hanya mampu menambang timah sekunder, yaitu timah eluvial yang terbawa oleh aliran sungai serta terendapkan kembali. Penambangan timah aluvial dilakukan dengan cara mendulang pasir bertimah di dasar-dasar sungai dangkal atau menggali dengan cara membuat sumur sedalam 3-4 meter untuk mencapai lapisan pasir bertimah. Sistem ini dikenal dengan istilah sumur Palembang. Selain itu, penambangan juga dilakukan dengan pencangkulan jika lapisan pasir bertimah ditemukan dalam wilayah yang luas. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memetakan deposit timah di Pulau Bangka. Deposit timah banyak terdapat di bagian utara Pulau Bangka. Dilihat dari persebaran situs-situs penambangan, umumnya situs-situs tersebut terletak di daerah aliran sungai di bagian hulu maupun di bagian hilir. Penambangan timah terkonsentrasi di wilayah Pangkal Pinang, Sungai Liat, Batu Rusa, Merawang, Belinyu, dan Jebus. Pada masa kolonial, Kota Muntok tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan Karesidenan Bangka. Pada tahun 1912, pusat pemerintahan Karesidenan Bangka di Muntok dipindahkan ke Pangkal Pinang. Muntok dijadikan Afdeling yang dipimpin oleh seorang kontrolir. Pangkal Pinang pun menjadi pusat perusahaan timah di Bangka. Tim peneliti Balai Arkeologi Palembang berupaya menelusuri situs penambangan yang berasal antara tahun 1875 sampai dengan tahun 1950. Situs-situs penambangan terdapat di kawasan daerah aliran sungai, baik di bagian hulu maupun hilir. Situs-situs penambangan itu sekarang masih dieksploitasi oleh para penambang timah inkonvensional atau TI, sehingga tidak dapat ditemukan lagi artefak-artefak peralatan penambangan maupun artefak lainnya di situs. Lubang-lubang bekas penambangan masa Belanda dan bahkan pada masa Kesultanan Palembang kini ditambang kembali. Lubang bekas penambangan yang disebut kolong itu ternyata masih menyisakan timah di dalamnya. Biasanya kolong ditambang oleh masyarakat berupa penambangan timah inkonvensional atau TI. Kegiatan TI telah merubah wajah daratan Bangka yang berlubang-lubang. Sungai-sungai menjadi keruh karena menjadi tempat pembuangan limbah kegiatan TI. Kepulauan Bangka Belitung dikenal memiliki pantai yang indah, pasir putih yang halus,
serta hamparan batu-batu granit menjadi ciri khas pantai pada pulau-pulau yang terletak di seberang Pulau Sumatera. Kini sebagian pantai Bangka mengalami kerusakan yang serius. Penambangan timah di dasar laut menjadi penyebab. Kapal isap ini artinya bekerja di laut yang kedalamannya tidak menentu, maka ada standar-standar yang perlu diperhatikan oleh pemilik kapal isap, terutama dalam hal penggalian ataupun pengisapan material cadangan timah yang pada kedalaman yang bervariasi. Kapal-kapal keruk ini pada umumnya mereka bekerja pada cadangan-cadangan utama. Setelah mengadakan perlindungan alih daripada wilayah produksi kapal ini, jarak operasi daripada kapal-kapal isap ataupun kapal keruk yang dimiliki oleh pemegang izin usaha pertambangan lepas pantai ini itu harus mengikuti bermacam-macam aturan, baik aturan dari perusahaan yang memiliki IUP maupun aturan dari pemerintah daerah ataupun aturan yang disepakati dengan pemerintah pusat. Dalam hal operasional kapal-kapal isap dan kapal-kapal keruk ini, salah satu diantaranya adalah jarak operasional daripada kapal-kapal ini itu minimal 1 mil laut dari bibir pantai. Hal ini adalah untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari adanya kegiatan penambangan di lepas pantai ini. Kalau kita berbicara mengenai dampak lingkungan dari penambangan di laut ini, memang ada beberapa hasil penelitian, itu baik hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa komunitas yang ada di wilayah ini maupun yang penelitian dilakukan oleh dinas ataupun departemen pertambangan ataupun yang dilakukan oleh lembaga survei dan penelitian yang ada di Indonesia ini, itu ada bermacam-macam kesan yang didapat. Ada yang menganggap bahwa dengan adanya penambangan ini akan merusak lingkungan di bawah laut seperti karang dan biota-biota laut. Tapi ada lagi penelitian dilakukan bahwa untuk penambangan yang kurang dari 1 mil laut itu memang relatif merusak lingkungan, terutama karang-karang dan biota laut. Nah, untuk kapal isap, kalau dibandingkan dengan kapal keruk, berdasarkan artinya kenyataan dan juga dari hasil beberapa penelitian bahwa kapal isap produksi ini relatif lebih ramah lingkungan kalau dibandingkan dengan kapal keruk. Hal ini terutama perbedaannya untuk kapal keruk itu menggunakan alat-alat gali berbentuk mangkok-mangkok. Apapun yang diangkat oleh mangkok-mangkok itu akan terjadi perubahan struktur. Kemudian untuk kapal isap ini karena sistem ataupun teknik pengambilan material itu dengan menggunakan alat isap yang relatif artinya lebih mudah dan juga tidak sangat sedikit sekali untuk terjadinya resiko kerusakan karang-karang dan lain sebagainya. Terutama dia bekerja lebih dari 1 mil lepas pantai. Adapun kerusakan yang sering disuarakan oleh beberapa komunitas misalnya, itu memang dapat dilihat dari beberapa sisi. Tapi yang jelas bahwa dari hasil penelitian juga kapal isap ini tiling dan akibat daripada produksinya itu hanya menimbulkan pencemaran. Bangka didominasi oleh keturunan Melayu dan Cina. Warga Cina di sini adalah
keturunan langsung dari awalnya para buruh yang bekerja di tambang timah. Mereka sengaja didatangkan dari daratan Tiongkok di zaman Kesultanan. Identitas komunal mereka di Bangka juga dikenal sebagai orang Cina Sungai Liat. Suku Melayu Bangka adalah warga asli Bangka sebelum kedatangan etnis Cina dari Tiongkok itu. Mereka mendiami Bangka Belitung sejak kekuasaan Kesultanan. Bahkan diperkirakan jauh sebelum itu. Juga ada yang berasal dari Semenanjung Malaka. Orang Melayu ini yang dianggap sebagai warga pribumi. Bangka kini didiami pendatang dari berbagai etnis di tanah air, seperti yang tersirat dalam Sepintu Sedulang. Salah satu kesenian Bangka berkisah tentang kegotong royongan masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari jelas terlihat bahasa, perayaan upacara, malahan dulu juga sampai pada busananya. Kedua etnis ini juga saling mengenal bahasa gaul dalam berkomunikasi. Sesama orang Cina Bangka biasanya memakai bahasa Cina Ki, Hokkien atau Kanton yang bercampur istilah Melayu Bangka. Sesama etnis Cina sering memakai bahasa Ki yang beredar di kalangan peranakan karena sudah turun-temurun tinggal di Pulau Bangka. Etnis Cina yang ulet dan memiliki keterampilan canggih dalam penanganan timah menjadi tampil dominan di Bangka. Dulunya memang sangat berperan di hampir semua sektor kehidupan di Pulau Bangka. Kehidupan sosial budaya Bangka seolah identik oleh nilai-nilai budaya Cina, yang kemudian setelah bercampur dengan kultur Melayu menjadi produk budaya Bangka. Namun dengan berjalannya zaman, kekentalan budaya lama Cina Melayu Bangka ini makin berbaur dengan warga suku lainnya, bersamaan dengan makin banyaknya pendatang dari berbagai etnis di wilayah ini. Etnis Cina sudah berbaur dengan begitu banyak suku-suku dari berbagai tanah air, khususnya dari sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan juga orang-orang Makassar dan Bugis juga sudah berbaur di sini sekian tahun. Selain para keturunan Cina Bangka yang menjadi generasi baru juga memilih keluar dari pulau ini. Mereka sudah merantau lagi ke luar Pulau Bangka. Sudah jelas bahwa hadirnya timah di Bangka memberi identitas budaya yang unik, khususnya dengan migrasi besar etnis Cina yang membuat Bangka disebut juga Tiongkoknya Indonesia. Begitu eratnya budaya Cina telah mengakar di wilayah ini, telah membentuk budaya baru. Cara dan perangkat kehidupan sehari-hari masyarakat lokal pun telah banyak dipengaruhi akhirnya oleh hadirnya etnis Cina dengan meledaknya penambangan timah sejak abad 18 itu. Pola hidup dak kawan nyusah orang Bangka asli yang didasari oleh makmurnya. Bangka dulu dikenal oleh masyarakat asli yang namanya hidup dak kawan nyusah, pola hidup dak kawan nyusah. Setelah masuknya migran Cina di dalam perjalanan hampir sekitar 1 abad lebih, mereka berdomisili dan berbaur dengan masyarakat setempat yang bermula dari timah. Pola hidup dak kawan nyusah ini serasa menyurut, tergantikan oleh identitas budaya baru yang sangat unik. Di dalam kesejahteraan mereka hidup berdampingan antara etnis Cina yang menjadi pendatang tadinya dalam dunia pertambangan timah di Pulau Bangka dengan suku atau etnis Melayu asli lokal yang menurunkan generasi-generasi baru sebagai masyarakat Bangka masa kini. Dari hanya menggeluti timah, etnis Cina sekarang bermata pencarian beragam. Ada yang menjadi petani, nelayan, pedagang, supir angkutan umum, hingga pengusaha. Budaya Cina Melayu telah menjadi ikon budaya Bangka yang antara lain terekspresi pada perayaan meriah tiap tahun. Kelenteng-kelenteng lama dan baru pun menjadi daya tarik tersendiri di wilayah ini. Menumbuhkan dinamika pariwisata di Bangka, Museum Timah pun turut melengkapi aspek pariwisata yang tak kalah penting. Belum lagi kuliner Bangka yang dianggap khas karena banyak berasal dari kepiawaian cita rasa Cina yang digemari semua kalangan masyarakat, tentunya juga para turis.
Bangka sudah dihadapkan oleh masyarakatnya yang individual, kesenjangan sosial, persaingan dalam mata pencarian, dan mulai tingginya penyakit sosial seperti HIV/AIDS yang terus meningkat. Dari perkembangan zaman dan juga padatnya penduduk di dalam persaingan mata pencarian juga sudah mulai muncul di Pulau Bangka. Bangka dengan Pangkal Pinangnya dan daerah-daerah sekitar sudah terindikasikan meningkat di dalam permasalahan HIV/AIDS dan juga masalah-masalah kriminal lain walaupun tidak semencolok di Pulau Jawa. Tetapi khususnya untuk masalah HIV/AIDS, Pulau Bangka dengan Pangkal Pinang dan kota-kota yang strategis di sini sudah menunjukkan hal yang memang cukup mengkhawatirkan dalam masalah yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Semoga di dalam hidup bermasyarakat antar kultur di Pulau Bangka ini, khususnya juga Muntok dan kota-kota lain, itu bisa terpelihara dan dijaga dengan baik oleh warga masyarakatnya masing-masing. Selain dampak kondisi politis masa kini yang mengedepankan superior suku tertentu, timah yang dulu berlimpah sekarang sudah tinggal yang tersisa, baik dalam hal pengelolaan efektif maupun juga untuk ketentraman kondisi masyarakatnya.